mute ya. Nanti Saya kalau lagi mute Bu. ya, nanti kalau teman-teman mau ngomong dinyalain mikrofonnya. Nah, sekarang Bu Suci mute dulu. Biar Bu Suci dulu yang ngomong. Nanti kalau Bu Suci tanya, baru boleh jawab. Atau misalnya Bu Suci tanya, siapa yang mau tanya? Siapa yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Baru boleh. Oke? Sekarang Bu Suci mute dulu. Kita bahas bersama-sama dari nomor 1. Tugas seorang anak di rumah adalah Membantu pekerjaan orang tua. Orang tua. Betul. Nomor 1 jawabannya A. Membantu pekerjaan orang Bu tua. tulisnya. Jadi kalau di buku, itu Bu, kalau di buku tulisnya A gitu aja Bu kan? Iya boleh. Nggak boleh kan buat belajar ngalain aja nggak apa-apa. Kalau mencari nafkah ini tugas siapa kira-kira teman-teman? Yang mencari nafkah? Orang tua ya. Orang tua betul. Kalau ya orang tua ada ayah yang bekerja, ada juga yang mamahnya bekerja. Berarti boleh jawab orang tua boleh. Nggak cuma ayah doang yang bekerja, ibuku juga kerja. Berarti orang tua, berarti dua-duanya mencari nafkah. Terus lanjut nomor 2. Dalam keluarga inti yang berperan sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu siapa? Ayah. Betul. Ayah itu kepala rumah tangga. Apa itu kepala rumah tangga? Harusnya rumahnya ada tangga. Rumahnya ada tangganya. Apa arti Kepala bisa ada tangga. Kepala rumah tangga itu artinya yang memimpin rumah tangganya, yang memimpin keluarganya. Itu berarti ayah, kepalanya. Kayak kepala sekolah berarti yang memimpin sekolah. Kepala rumah tangga berarti yang memimpin keluarga. Oke, lanjut nomor 3. Di antara yang di atas ini nomor 1 sampai 5, mana yang tugas ibu di rumah? Tugas ibu yang mana? Nomor 1. Nomor 1 coba kita cek. B. Kita cek Kita cek satu-satu dulu. Kita cek satu-satu dulu. Nomor 1, mengatur keperluan keluarga. Iya, ini tugas ibu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Tugas ibu apa tugas siapa? Tugas anak. Mencari nafkah dulu. Ini umumnya mencari nafkah itu bisa ibu bisa ayah. Oke, bisa ibu bisa ayah. Kita tandain dulu. Bisa ibu bisa ayah. Mengembalikan mainan ke tempat semula. Ini tugas siapa? Anak. Bukan. Anak. Mendampingi anak belajar. Betul. Berarti yang mana jawabannya? Ibu. Berarti jawabannya yang B. 1 dan 5. Lanjut, nomor 4. Rara dan adiknya memiliki masing-masing 1 kelinci peliharaan. Kelinci itu harus diberi makan setiap hari. Bu Vika itu anak 3 apa 2 sih ya? Udah 3 kan ya? Mau 4 kan? Ya putus lagi. Adiknya. Oh iya, adiknya yang sakit ya, bukan kelincinya. Berarti semuanya Bu. Ini juga nih. Gak malas nge-refresh ya? mentang-mentang itu kan bukan punya aku. Berarti aku nggak mau gitu. Tapi kita juga punya kewajiban.
Harus membantu. Oke, lanjut. Nomor 5. Pada hari Minggu, keluarga Rizka gotong royong membersihkan rumah. Sikap keluarga Rizka di atas merupakan penamalan sila ketiga Pancasila yang bunyi Pancasila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Betul. Nomor 5, jawabannya B. Kalau yang A, ini sila keberapa yang A? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapa? Kedua. Sila kedua. Kedua. Yang C, sila keberapa? Keempat. Keempat. Betul. Yang D, sila keberapa? Sila kelima. Nah, betul. Oke, lanjut. Nomor 6. Peralatan yang digunakan dokter hewan untuk bekerja adalah dokter menggunakan apa? Stetoskop. Stetoskop. Stetoskop, betul. Teman-teman tahu stetoskop kayak apa? Enggak. Yang ditaruh, betul. Yang ditaruh, betul. Yang ditaruh di telinga, terus yang biasanya di dada kita. Ya kan? Itu namanya stetoskop. Jadi nomor 6 jawabannya B. Loh, kok berubah? Nomor 6 jawabannya B. Lanjut, nomor 7. Gambar berikut merupakan profesi-profesi yang berkaitan dengan hewan. Nah, yang bekerja melatih hewan yang mana? Yang pekerjaannya betul. Kalau B, ini apa profesi? Dokter hewan. Dokter hewan. Yang C apa profesinya? Peternak. Betul, peternak. Yang D apa profesinya? Nelayan. Betul. Oke. Jadi nomor 7 jawabannya A. Lanjut nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Rumah Randy berada di dekat pesisir pantai. Ayah Randy bekerja sebagai seorang nelayan. Profesi nelayan memiliki pekerjaan yang mana? Bercocok tanam di sawah, iya atau bukan? Bukan. Itu tugas, itu pekerjaannya apa? Pekerjaannya petani Di sungai. Berarti yang mana? Yang C. Menangkap ikan baik di laut atau di sungai. Apa sayang? Hanis mau nanya apa? Itu pesisir itu apa sih, Bu? Pesisir itu pinggir. Pesisir pantai, berarti pinggir pantai. Rumahnya dia di dekat pantai, di pesisir pantai, di pinggir pantai. Randy ini rumahnya. Namanya pesisir atau pinggir pantai. Oke, lanjut. Nomor 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Di lingkungan masyarakat, ayah mengikuti kegiatan pemilihan ketua RT. Ya, mendingan muter di sini daripada muter kelas-kelas dari lantai 3 ke lantai 1. Ya elah. Bukan urusan dulu Kalau musyawarah itu berarti sila keempat. Sila keempat itu berarti banteng. Kalau pohon beringin sila keberapa? 3. Kalau bintang sila keberapa? 1. Kalau lantai sila keberapa? 2. Sila kelima apa?
Padi dan kapas. Padi dan kapas. Padi dan Betul. Oke, lanjut nomor 10. Setiap peserta musyawarah mempunyai yang tepat dalam menyampaikan. Kalau musyawarah kita menyampaikan apa? Pendapat. Betul. Menyampaikan pendapat. Masya lagi musyawarah kita menyampaikan hadiah, kita menyampaikan bonus, kita menyampaikan hukuman. Yang tepat adalah Hah? menyampaikan pendapat. Iya. Pendapat itu artinya ide. Mantap anakku Hanif lagi punya nonton pendapat, aja. Hanif punya ide. Pengen Nalen tahu punya kelakuannya pendapatnya ngapain beda tuh dari sama Hanif. Jain. Karena Nalen punya ide sendiri, berbeda dengan Hanif pendapat itu namanya. Tapi dia tahu nggak? Lanjut, nomor Tahu 11. nggak kalau bapaknya? Tahu. Orang lain. Ternyata di sini. Iya, pendapat orang itu biasanya Kalau berbeda. orang tua muridnya tahu Beda. nggak? Lanjut, nomor 11. Walinya. Keluarga Eka Mungkin mikir, sedang kok ada dua? bermusyawarah untuk menentukan kegiatan liburan. Sikap ayah Eka sebagai kepala keluarga adalah mempertimbangkan berbagai pendapat dari anggota keluarganya. Manfaat dari musyawarah adalah, nah berarti manfaatnya apa nih? Dapat menyelesaikan keputusan. Yang A surat salah, terus diapain masa ya tidak supaya ada dia mikir gitu ya. manfaatnya. Yang B menimbulkan pertengkaran, salah. Justru kita jadi rukun. Yang C menimbulkan perpecahan, juga salah. Benar adalah D, manfaat. Kalau manfaat itu pasti, kalau manfaat itu biasanya sesuatu yang baik-baik. Manfaat rajin belajar apa? Ada yang belajar sambil tidur. Nah, jadi kalau ditanya manfaat, pasti jawabannya adalah yang baik-baik, yang Ada yang bagus-bagus. belajar sambil apa Manfaat ini? rajin menabung apa? Apa ya? Alika mana? Tidak. Jadi Banyak uang. bisa banyak uang, betul. Hemat bukan manfaatnya, jadi punya banyak uang itu baru manfaat. Nah, jadi kalau ditanya Belum pernah lihat manfaat, lagi ya? berarti Belum jawabannya pernah lihat, udah biasanya Udah yang pernah, masa baik-baik, kalau di kelas? yang Kalau di kelas bagus-bagus, itu namanya Kalau manfaat. di kelas bawel juga. Oke, lanjut. Oh, ya. Penyampaian saran Cuma di sini dan diem. pendapat Kalau Zoom, ketika bermusyawarah harus dilakukan sama kayak anak-anak kita secara apa? ngumpet setengah. Sopan. Secara sopan. Jadi ketika kita bermusyawarah, Kagak mau betul, diliatin. nomor 12A ya, sopan. Jadi ketika kita bermusyawarah, walaupun kita punya pendapat, tapi nggak boleh ngasih tahu pendapatnya sambil marah-marah. Pendapat saya tuh begini, pendapat saya tuh harusnya Azza jangan jadi ketua kelas. Karena Azza suka apa? Bandel. Suka apa? Suka datang terlambat. Nah, nggak boleh ngasih tahunya sambil marah-marah. Katanya boleh belajar. Jadi ketika kita punya pendapat, guru yang nggak ada memberikan dicariin. pendapatnya harus tetap Cari. dengan Kasih kata tahu aja. Nggak usah pakai marah-marah. Iya betul. Jadi nggak boleh egois, nggak boleh marah, dan nggak boleh bikin orang lain jadi tersinggung. Jadi nomor 12 jawaban yang benar adalah A. Oke. Lagi. Lanjut nomor Pak Bagus udah nggak punya 13. kuota ya? Rini kesulitan mengerjakan PR matematika yang diberikan guru Iya di sih. sekolah. Melihat hal itu, Kak Edgar membantunya. Kegiatan yang Emang dia dilakukan tuh Kak Edgar butuh untuk internet. Kalau emang meringankan butuh beban internet, Rini seperti disebut pasang di rumah kan? apa? Menolong. Kan dia mau. Betul. Gotong royong Kalau bukan? gua kan nggak bisa rame-rame. Bukan. Gotong royong itu biasanya ketika kita ingin melakukan sesuatu dilakukannya bersama-sama banyak orang. Kayak kerja bakti. Sesuatu di luar. Nah, Dalam rumah juga. gotong royong bisa di rumah, tetapi dilakukannya banyak orang. Kalau ini kan cuma berdua, cuma Rini dan Edgar. Tolong menolong Kak Edgar, menolong gitu. Kalau nggak sekeluarga ya.
Iya, sekeluarga. Kalau orangnya banyak, baru gotong royong. Oke, lanjut. Nomor 14. Perhatikan gambar. Membangun jembatan adalah perbuatan gotong royong. Nah, ini gotong royong karena banyak orangnya. Di lingkungan mana kalau membangun jembatan? Masyarakat. Betul. Kalau membangun jembatan di masyarakat, nggak mungkin di rumah kita bikin jembatan, di sekolah kita bikin jembatan, nggak mungkin ya teman-teman. Oke teman-teman, waktunya udah mau Ada kolam bebek baru. waktunya udah mau habis, 1 menit lagi. Nanti kalau misalnya keluar, kita masuk lagi ke dalam ya. Ya, kalau nggak bisa join lagi, minta tolong yang ada di rumah, papa, mama atau kakak atau yang lain biar join lagi. Soalnya kita bahas soal PP. Ya, Bu. Atau Mbak boleh, sama Mbak boleh. Tapi kan bisa sendiri. Yang bisa sendiri bagus. Aku. 1 menit lagi habis. Tungguin aja. Azza, sebentar ya. Oke. Azza kok ada 2 namanya? Bisa ada 2? Iya. Mikrofonnya dinyalain dulu Azza mikrofonnya masih mati. Bu. Satu. Kak Azza bisa ada 2. Satu papiku. Oh. Satu papinya Azza. Ya, lah putus lagi cuy. Kita doang. Sebentar ya. Bu Suci share screen lagi dulu. Assalamualaikum. Enggak di layar? Belum. Belum. Sudah, Bu. Sudah. Yuk kita bahas lagi. Sekarang karena takut waktunya nggak cukup yang kita bahas banyak. Lanjut nomor 15. Setiap keluarga harus melaksanakan hak dan kewajiban di rumah dengan seimbang. Teman-teman perhatikan kata-kata ini ya, kecoret. Dengan seimbang. Jadi kalau melaksanakan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, ingat itu harus diingat dengan seimbang. Hak dan kewajiban termasuk pengamalan Pancasila keberapa? 5. Betul. Siapa yang jawab? Fahima ya? Betul. Hak dan kewajiban adalah pengamalan dari sila ke-5. Diingat ya. Oke, lanjut. Nomor 16.
Contoh kegiatan bergotong royong di sekolah. Yang mana teman-teman? Di sekolah. Membersihkan kelas. Betul, membersihkan kelas. Kalau mengerjakan ulangan bersama gotong royong bukan? Bukan. Boleh gak lagi ulangan mengerjakannya bersama-sama? Enggak. Tidak. Berarti nanti Tidak. lagi ulangan PP juga kerjakannya sendiri ya. Nggak sama mama, nggak sama papa, nggak dibantu yang lain ya. Yes, aku selalu di rumah. Jujur. Jujur. Oke, lanjut nomor 17. Membantu ibu memasak adalah perbuatan tolong menolong di mana? Di Rumah, betul. Ibu kan nggak ada di sekolah. Jadi kalau ibu jawabannya Nggak ada di kelas, nggak ada di nggak ada di kelas, Bu, betul. kan memasak. Ya di dapur lah. Iya di dapur berarti di rumah. Yes. Oke, Di lanjut. pesantren juga ada. Nomor 18. Tahan dulu sebentar. Nomor 18. Salah satu manfaat. Berarti yang baik-baik. Manfaat kegiatan di lingkungan masyarakat. Yang mana? Menambah beban pekerjaan, iya atau bukan? Kalau kita gotong royong, beban pekerjaan semakin bertambah apa berkurang? Berkurang karena mengerjakannya Oke, Bu. ya, tapi kita bahas satu yang ya betul. Yang A bukan ya. Yang B menimbulkan sikap tidak peduli, ya atau bukan? Bukan. Yang C mempererat tali persaudaraan, ya atau bukan? Ya. Jadi jawabannya C. Kalau pertanyaannya betul. Kalau ingat, kalau pertanyaannya adalah manfaat, pasti jawabannya sesuatu yang baik-baik. Nomor 19. Bu, saya Sikap. Ya, boleh. Nomor 19. Contoh sikap hidup sederhana. Yang mana? Sederhana. Jawabannya D. Hemat. Kalau boros, sederhana enggak? Enggak. Enggak. Berarti dia suka membuang-buang. Kalau boros. Mubazir juga berarti suka membuang-buang. Sombong juga bukan sederhana. Nomor 20. Mevi tidak membeli sepatu karena sepatunya masih bisa dipakai. Perbuatan yang dilakukan Mevi adalah contoh sikap sederhana. Betul, sederhana. Lanjut nomor 21. Berikut ini bagian warga sekolah yang bertugas mendata siswa yang meminjam dan mengembalikan buku. Siapa yang tugasnya mendata siswa yang meminjam dan mengembalikan Penjaga perpustakaan. Tadi ada dua jawaban. Yang benar adalah penjaga perpustakaan. Bu Suci salah coret. Yang benar adalah yang B, penjaga perpustakaan. Oke, lanjut. Nomor 22. Tugas guru di sekolah adalah mengajar dan mendidik murid. Dan mendidik murid. Betul. Nomor 22 C, mengajar dan mendidik murid. Kalau membersihkan lingkungan sekolah yang A, ini tugas siapa yang A? Petugas kebersihan. Betul. Yang B, memimpin sekolah. Tugas siapa yang B? Kepala Sekolah. Betul. Yang D, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Tugas siapa? Maaf.
Penjaga sekolah. penjaga sekolah. Penjaga sekolah. Penjaga sekolah. Oke, lanjut nomor 23. Gambar berikut yang bukan sikap bersatu dalam keluarga adalah yang bukan. Yang mana betul? Betul. Yang D. Betul. Jawabannya yang D. Yang D ini bukan sikap bersatu, bukan Malah ada main bukannya. PS1. Malah main game sendirian, itu berarti bukan Main sikap PS1. bersatu. Oke, lanjut nomor 24. Contoh sikap saling bersatu di lingkungan tempat tinggal adalah yang mana? Tetangga yang sakit. Menjenguk tetangga yang sakit. Menjenguk tetangga yang sakit. Betul. Nomor 24. Jawabannya A. Menjenguk tetangga yang sakit. Lanjut 25. Bermain dengan tetangga tanpa membedakan suku, menolong orang yang mengalami kesulitan, bersama-sama menjaga lingkungan, dan membantu pekerjaan rumah adalah contoh sikap bersatu. Nah, manfaat dari sikap bersatu adalah yang mana manfaat? Menumbuhkan sikap toleransi. Menumbuhkan sikap toleransi. Betul. Nomor 25 jawabannya D. Menumbuhkan sikap toleransi.